Nih ada orang ada di padang pasir, ya, dia bawa kendaraan, bekal dia ada di kendaraan itu, kecapean dia tidur. Begitu panama naumatan dia tidur, fastaiqadha lalu dia bangun, wa qad dhahabat rahilatu. Kaget banget dia. Begitu dia bangun kendaraannya hilang. Hatta shtadda alaihil harru, sehingga ekstrimlah atas dirinya panas. Minuman dia di situ, makanan dia situ. Wal atasu dan aus, au masya Allah, atau yang terjadi apa yang Allah kehendaki. Qala, dia berkata, arji'u ila makani, saya kembali ke tempat saya. Dia cari tuh kendaraan, onta dia yang ada bekal sama minuman dia di situ. Sasar susur kemana aja tuh di padang pasir kagak nemu. Makanya jangan sembarangan sama onta. Onta kalau kita lihat kelemar-kelemar, tapi begitu dia ninggalin pemiliknya yang teledor, nggak bisa dicari. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka itu, bukankah kenapa mereka tidak memikirkan bagaimana onta itu diciptain? Onta kalau kita lihat kelemar-kelemar, tapi begitu tuannya di padang pasir tidur, banyak banget orang nggak bisa nemuin dia. Artinya lu jangan nganggep remeh orang yang kelemar-kelemar. Ya, ada orang ngomongnya kagak ada lagunya. Buset, bininya 3. Ya enggak? Bisa begitu. Orang kalau kelemar-kelemar tuh ada aja. Kayak onta. Onta. Apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa tidak mereka itu memikirkan bagaimana onta diciptain? Onta dia binatang yang paling tahan sama aus. Ya. Selain susah dicari, kalau udah hilang, itu onta dia punya tabung yang kalau dia minum banyak dia bisa tahan sama aus. Kayak begitu. Makanya kalau orang kehausan, dia sono nyari nggak ada, dia sembelih ontanya, di dalamnya ada tabung yang isinya air. Itu keajaiban binatang yang namanya onta. Ya, tapi onta masih ada suaranya. Binatang yang kagak punya suara itu menatu. Apa semut ada suaranya, sama temennya bisa masih kedengeran. Ya enggak? Tapi binatang yang kagak punya suara itu jerapah. Jerapah nggak ada suaranya. Kalau onta masih ada. Biar kata kelemar-kelemar, kalau giliran makan nyaut. Kalau jerapah enggak. Apa makan juga nggak ada bunyinya. Tuh. Gitu. Jadi ini orang, Nabi lagi bikin perumpamaan. Allah itu sangat senang, paling senang kalau ada hambanya tobat. Melebihi senangnya orang yang lagi di padang pasir, dia tidur entaran, ontanya hilang, padahal di onta itu ada perbekalan hidup dia. Hilang tuh onta, dia cari kebingungan, kagak nemu. Arji'u ila makani, saking capeknya dia balik lagi ke tempat yang semula. Faroja apa nama naumatan, dia tidur lagi saking capeknya dia cari. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian dia angkat kepalanya, bangun. Fa idza rahilatuhu indu. Fa idza rahilatuhu indahu. Begitu dia bangun, ontanya balik lagi. Girang apa kagak itu? Ya Allah, udah cari susah-susah. Ontanya balik lagi. Girangnya kayak apa itu orang? Ya.
Sampai dalam hadits lain diriwayatin, saking girangnya itu orang terima kasih sama Allah, sampai dia kata, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah budak saya adalah Tuhan engkau. Itu orang apa salah ngomong? Saking girangnya. Dalam hadits lain disebutin, saking girangnya dia nemu, dia udah kagak bisa ngapa-ngapain. Dia serahin sama Allah. Nih, orang yang punya masih harapan sama Allah. Bertahun-tahun kawin belum punya anak. Ke dokter ini udah, fertilasi udah, disengklang-sengklang sama tiap malam. Gaya apaan aja udah. Gaya kodok lompat udah. Gaya aki-aki manggul pengki udah. Ya enggak? Gaya kunyuk lempar bola udah. Apa gaya belah bambu yang pakai diengkek dulu. Tapi kalau emang belum dikasih, belum. Ini orang nyari kemana aja ontanya udah putus asa. Ketahuilah, di saat-saat orang itu hampir putus asa, biasanya udah dikit lagi. Ketika dia serahin semuanya sama Allah. Tahu-taunya dia bangun tidur, ada itu onta yang dicari. Saking girangnya dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu budak saya, engkau itu ciptaan saya, dan saya adalah Tuhan engkau. Saking girangnya. Nabi ceritain begitu. Ya Rasulullah, kok orang itu ngomong begitu? Saking girangnya, dimaaf ngomong begitu kalau lagi girang. Dan kisah ini juga pernah dialami Nabi Allah Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman kan ngerti bahasa binatang. Ini ada burung pipit, di mana lakiannya ada di atas kubah. Nabi Sulaiman bikin tempat ibadah Baitul Maqdis. Mulanya Nabi Daud yang bikin. Renovasi Nabi Sulaiman. Ya, yang kata hadis kemarin, jaraknya Ka'bah sama Masjidil Aqsa 40 tahun. Nabi Sulaiman bangun, nemplok dah tuh burung pipit asal sore mampir di situ. Ada yang puanan. Ini burung pipit yang lakian ngegombal dah sama yang puan. Biasa laki kalau mempuan, ya punya duit goceng aja ngakunya 5 juta. Dia ungkapin rasa cintanya. Kata simpuannya, nah, apa buktinya bang? Kan kalau bahasa-bahasa lagu dangdut apa? Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Ya gak? Apa buktinya abang cinta sama abang? Lu asal tahu aja ya. Seandainya kubah ini ente suruh tebalikin, maka saya akan mampu. Gua bakal tebalikin nih kubah. Nabi Sulaiman gua bakal timpain sama kubah. Kan lebay ini bahasa. Lu kan kecil, tilil, makan lu dikit. Segala Nabi Sulaiman kata mau ditibanin, lu ngangkat juga kagak bisa. Apalagi lu mau pakai ngomong cita-cita Nabi Sulaiman, lu mau kurung sama kubah. Angin bawa tuh omongan sampai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam datang. Wahai burung, lalu lagi belagu banget mau nantangin gua, ya enggak? Akhirnya tuh burung minta maaf. Ya Nabi Sulaiman, maafin saya dah. Emang yang namanya orang lagi ngerayu, orang lagi girang, bagaimana sih? Kata Nabi Sulaiman, iya dah, gua maafin dah omongan lu. Ya, jadi omongan orang yang lagi mabok, ya, omongan orang yang lagi meluapkan rasa cinta, rasa girangnya, kalamul asyiki la yu'tabar. Omongan orang yang lagi dipenuhi rasa cinta itu nggak boleh kita anggap, ya nggak? Emang nih orang
baru itu gusuran, asal nemuin gue beliin anu, ngomong mulu. Iya, ngomongnya doang. Gue beliin laptop, gue beliin motor, totonya cuma beliin kaos. La haula wala quwata illa billah. Makanya tuh omongan lu jangan anggap banget. Gitu aja udah. Lalu sakit hati. Mana nih? Jadi itu apa Nabi ceritain, saking girangnya Allah sama hambanya yang tadinya berdosa, akhirnya balik lagi jadi orang bener. Girangnya melebihi orang yang udah nemuin barang kesayangan dia, di mana hidup mati dia ada di situ. Dia cari-cari kagak nemu, tahu-taunya datang sendiri. Itu lebih girang dari itu. Ubihi ilaihi qala an Abi Musa radhiyallahu an, dari Sayyiduna Abi Musa, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau.